guys, welcome back to English Fit Channel. Balik lagi sama aku, Miss Irfa. Hari ini kita akan belajar lagi tentang grammar. Masih semangat ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang do, does, and did. Pasti teman-teman sering denger ya, do, does, and did. Itu bedanya apa? Ayo kita simak bareng-bareng. Jadi, do, does, and did itu punya dua fungsi teman-teman, yaitu sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu dan juga ordinary verb atau kata kerja utama. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu auxiliary verb. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu auxiliary verb atau tadi apa? Kata kerja bantu ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini yaitu do sama does. Ini yang pertama. Do sama does kalau dalam auxiliary verb itu masuknya untuk kata kerja bantu di simple present tense. Ingat ya, simple present tense. Kita bahas dulu yang pertama bedanya do sama does. Nah, kalau do itu digunakan untuk subjek I, you, they, we. Biar teman-teman gampang ingat nih, I, you, they, we. I, you, they, we. Nah, kalau untuk does, ini untuk subjek yang singular, yaitu she, he, it. Seperti itu. Jadi, kita bisa gunakan do and does ini dalam simple present itu sebagai auxiliary verb untuk kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Oke, contohnya kalau dalam kalimat seperti apa? Contohnya, I don't go to school. I don't go to school. Nah, di sini dalam kalimat negatif ini, don't ini berfungsi sebagai auxiliary verb. Oke, kalau misalnya kalimat tanya, tinggal diganti do-nya berubah ke depan. Jadi, do I go to school? Seperti itu. Nah, kalau misalnya does, seperti apa? Does harus menggunakan subjek yang singular ya, teman-teman. Contohnya, she doesn't go to school. Ini merupakan kalimat singular, jadi pakainya she doesn't go to school, bukan she don't go to school ya. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya berubah menjadi does she go to school, seperti itu. Nah, kita masuk kepada did. Did sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu itu sama ya untuk membuat kalimat negatif atau kalimat tanya. Bedanya, kalau misalnya do sama does itu untuk simple present tense, kalau did itu untuk simple past tense. Nah, kalau did itu bisa digunakan untuk semua subjek, teman-teman. Untuk semua subjek. All subject. Contohnya, jangan lupa kalau misalnya negatif itu ditambah dengan not ya. I did not go. I didn't go. Nah, kalau untuk kalimat tanyanya, jadi did I go? Nah, jadi ini bisa digunakan untuk kalimat simple past tense, begitu. Oke, jadi gampang ya untuk fungsi yang pertama, yaitu sebagai auxiliary verb, do, does, and did itu digunakan untuk kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Kalau misalnya do and does itu untuk simple present, kalau misalnya did itu untuk simple past tense. Nah, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai ordinary verb. Oke, kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu sebagai ordinary verb. Oke, jadi do, does, and did ini dalam fungsi yang kedua itu sebagai ordinary verb atau kata kerja utama yang bermakna mengerjakan. Oke, kita masuk ke contohnya. Yang pertama, I do my homework. Contoh di sini, I do my homework, ini masuknya ke simple present ya, sama kayak fungsi yang sebelumnya. I do, itu ordinary verb-nya adalah do. Saya mengerjakan PR. Nah, kalau untuk does, tadi masih ingat, kalau does itu untuk subjek yang singular. Contohnya, she does her homework. Yang kedua, she does her homework. Ordinary verb-nya adalah does. Nah, yang terakhir, did, contohnya,
Did ini masuknya ke simple past ya, sama kayak yang sebelumnya. Contohnya, I did my homework. Oke. Nah, ini merupakan bentuk simple past. Ordinary verb-nya adalah did. Oke, jadi gampang ya. Untuk do, does, and did itu punya dua fungsi. Yang pertama tadi untuk auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dan yang terakhir itu sebagai ordinary verb atau kata kerja utama. Nah, kalau kamu masih pengen belajar lagi tentang grammar dan tahu tips-tips yang lain nih, kamu bisa langsung ikut aja kelas English Fit. Dan langsung aja hubungi nomor di description box di video ini ya. So, see you in another video. Bye! English Fit. No more theories. Let's practice.